Nah, sekarang kita perluas pembahasan kita untuk sebanyak K variabel random. Jadi misalkan X ya, dia terdiri dari X1, X2 sampai XK. Itu adalah vektor ya berdimensi K dari peubah acak kontinu ya dengan PDF ya atau probability density function atau fungsi densitas peluang F, X1, X2 sampai XK. Sekarang jika Y-nya itu sama dengan UX ya, dia adalah fungsi ya dari X ini tadi. Ya, seperti saya contohkan tadi, kalau hanya X saja ya, Y sama dengan X, Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X per 3, misalkan. Tapi kalau dalam X1, X2 sampai XK, bisa saja UX saya adalah Y sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai plus XK. Y sama dengan X1 plus X2 sampai plus XK dibagi 5, misalkan. Ya, ini adalah fungsi dalam X. X-nya melibatkan K variabel random atau K peubah acak. Nah, maka kita perluas. Tadi yang kita bahas baru yang sederhana. Sekarang secara umum FYJ itu sama dengan peluang UX kurang dari sama dengan Y. Atau dia adalah hasil integral di bawah daerah integrasinya. Di sini AY dari fungsi sesuai dengan batasan integrasinya ya dx1 sampai dxk. Ya, di mana AY ini sama dengan ya daerah distribusi UX kurang dari sama dengan. Oke, coba ya kita lihat untuk contoh yang terakhir ini, contoh 4. Oke, di sini saya ambil dari buku BEN, ya, bisa nanti kita lihat secara lengkap di buku BEN. Di sini ya kita perhatikan jumlahan dari dua variabel random peubah acak yang saling bebas atau independen. Oke, kita tulis Y sama dengan X1 plus X2, di mana masing-masing X-nya itu adalah berdistribusi eksponensial dengan parameternya sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang diminta untuk menghitung ya fungsi Y ini di bawah daerah integrasi ini, gitu ya. Nah, sehingga kita akan tentukan fungsi dari Y-nya. Oke. Silakan dipahami dulu soalnya. Oke. Sama dengan X1 plus X2. Ya. X-nya itu dia berdistribusi eksponensial 1. Oke, ingat ya, kita punya X dia berdistribusi eksponensial. Gitu ya. Kalau X-nya berdistribusi eksponensial theta, misalkan parameter theta, kita kan punya Fx-nya itu sama dengan 1 theta dikali E pangkat min X per theta, ya, dimana X-nya lebih besar dari 0. Ya, berarti kalau kita punya eksponensial 1, berarti kita punya Fx kita adalah 1/1 ya, E pangkat min X 1, berarti E pangkat min X ya, untuk X-nya lebih besar dari 0. Nah, karena kita punya XI-nya, I-nya itu 1 dan 2, berarti saya punya X1, dia berdistribusi eksponensial 1, maka saya punya Fx1 dari X1
sama dengan E pangkat min X1. X1-nya lebih besar dari 0. X2 dia eksponensial 1 juga. Maka Fx2 X2 itu sama dengan E pangkat min X2. Ya. X2-nya lebih besar dari 0. Oke, ini kalian harus ketahui dulu ya kalau mengerjakan soal. Identifikasi ya persoalannya apa. Nah, karena yang diketahui tidak secara eksplisit ya, distribusi eksponensial itu sama dengan apa, ya tulis kembali pengetahuan yang sudah kalian peroleh ya di mata kuliah sebelumnya. Nah, jadi untuk bentuk distribusi, definisinya, ya EX, variansi X-nya, fungsi pembangkit momennya, itu kalau bisa kalian punya catatan itu dalam satu lembar kertas gitu ya. Itu kalian gunakan terusnya ya dalam program perkuliahan seperti pengantar statistika matematika. Nah, karena X1 sudah independen, berarti kalau kita mau dapat fungsi peluang bersamanya, ya kan? Berarti hasilnya sama dengan apa? F X1 dikali Fx2. Itu kan ya? Nah, berarti kita peroleh tadi Fx1-nya siapa? E pangkat min X1 dikali E pangkat min X2. Boleh ya ini kalau mau disesuaikan. Berarti kita peroleh E pangkat min X1 plus X2. Nah, ini dulu. Kita baru dapat fungsi ya dengan X1, X2-nya. Sudah dapat fungsi bersamanya, ya kan? Sekarang kita lihat untuk A-nya. Ini A-nya ya. A-nya itu kalau digambar jadinya ini. Oke, jadi kita ketahui ya, kita ingin mencari PDF di bawah X1 plus X2 kurang dari sama dengan Y. Makanya kita punya daerah distribusinya ini. Kenapa gambarnya seperti ini? Ya, ini kan X1, di sini X2 ya. Ini garis ini berarti siapa? X1 plus X2 sama dengan Y. Itu kan ya? Nah, sekarang kita tentukan. Tentukan apa? Batasan integrasinya, ya. Oke, saya gambar ulang di sini ya. X1 min X2. Berarti di sini X1 plus X2 sama dengan Y. Ya. Oke, sekarang berarti saya ingin menentukan FYY. FYY ini berarti kan integral ya, di mana dia di bawah
X1 plus X2-nya kurang dari sama dengan Y, gitu ya tadi. Dari F X1, X2. Nah, kita tentukan daerah integrasinya. Oke, sekarang kita perhatikan ya. Nah, persoalan kita sekarang, kita punya daerahnya ini, ya. Kalau saya lihat yang luar di sini dx2, x2 ya. Berarti saya ingin menentukan batas ya terhadap variabel x2. Ya, kita punya x2-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan y, ya kan? X2-nya lebih besar sama dengan 0, dia kurang dari sama dengan y, ya kita pakai itu. Berarti X2-nya lebih besar sama dengan 0, sampai X2-nya itu y. Sekarang kita lihat untuk dx1-nya. Ya. X1-nya itu dia antara 0 sampai Y min X2. Y min X2. Fx1 X2 tadi sudah kita peroleh min X1 plus X2. Nah, ini ya, tinggal dicari integralnya berapa hasilnya. Nah, silahkan coba jabarkan sendiri. Nanti kalau sudah dapat FYY-nya ini, gitu ya, untuk mencari FYY, itu bagaimana? Tinggal cari turunannya dari FYY. Oke, gitu ya. Oke, coba ini silahkan diintegralkan dulu. Dapatnya berapa? Oke, berarti kita mau integralkan kan ini terhadap dx1 ya. Nah, berarti kan kita pakai substitusi ya. Berarti di sini 0 sampai y. Di sini 0 sampai y min x2. Di sini e pangkat min x1 plus x2. D min X1 plus X2. Ini kan diturunkan. Ingat, kita integral terhadap X1. Berarti setelah X1 kita anggap sebagai konstan. Min 1 dx2. Ya. Sehingga kita peroleh ini integral E pangkat min U du. Ya kan? Berarti kita peroleh E pangkat U. Minusnya saya keluarkan ke sini. 0Y. Berarti di sini E pangkat min X1 plus X2. Batasannya, ingat ini terhadap X1. Berarti nanti yang kita substitusikan, kita ganti X1-nya ya. Atau saya tulis saja deh. X1 sama dengan 0. X1 sama dengan Y min X2. dx2 ya. Nah ini kalau kita substitusikan, kita peroleh min integral 0 sampai Y. Ya. Di sini E pangkat X1-nya kita substitusikan. Y min X2 plus X2 berarti tinggal Y ya. Min Y. Ini kan? Kemudian di sini yang tersisa tinggal apa? X1-nya 0. Berarti E pangkat min X2. Ini kan? dx2. Nah, sekarang kita integralkan terhadap X2. Oke, saya lanjutkan di sini.
kita integralkan terhadap X2. Berarti hasilnya minusnya ini untuk semua ya. Nah, hati-hati. Terhadap X2 berarti kita peroleh X2 E pangkat min Y, ya kan? Batasannya 0 sampai Y. Kemudian yang di sini ini E pangkat min X2, ya, dx2. Berarti E pangkat min X2 per min 1, ya. Dari batasannya dari 0 sampai Y. Sehingga kita peroleh, substitusikan, ya. Berarti di sini ini yang kita substitusi X2-nya, ya. Berarti ini kita peroleh Y E pangkat min Y, ya kan? Dikurangi. Ini kan kalau nolnya kan 0, nggak boleh kita tulis ya. Nah, ini yang setelahnya ini, berarti kita substitusikan X2-nya, ya. Jadi kita substitusikan, kita peroleh plus E pangkat min Y, ya. Kemudian dikurangi E pangkat 0 berapa? 1. Ini ya. Oke, sehingga kita peroleh di sini 1. Ya. Di sini berarti sebentar. Ini berarti E pangkat min Y min E pangkat min X2 ya. Ini kita integralkan X2 E pangkat min Y 0. Oke. E pangkat min X2 per min 1. Betul ya. Kemudian min Y E pangkat min Y min 0. Oke. Di sini berarti plus E pangkat min Y min 1. Gitu. Berarti ini 1 min E pangkat min Y min Y E pangkat min Y. Bentar ya, tandanya kita cek tadi hasilnya. Oh ya, betul ya. 1 min E pangkat min Y ya min Y pangkat min Y. Ya, sama ya hasilnya. Nah, ini adalah hasil integrasinya. Kalau sudah ketemu hasil integrasi, berarti kita cari FYY-nya ya, turunan dari FYY. Nah, ini kita turunkan saja. Berarti kan ini FYY itu adalah turunan dari ya 1 min E pangkat min Y E pangkat min Y. Nah, berarti kita turunkan ini 0 ya kan? Kemudian ini kita peroleh turunannya plus E pangkat min Y gitu ya. Kemudian masih ini ya turunannya. Kita cari. Ya. Jadi kita peroleh dia E pangkat min Y min E pangkat min Y. Ya. Di sini ini min kali min ya, berarti plus Y E pangkat min Y.
seperti ini, berarti kita peroleh ini saling meniadakan, berarti Y kali U pangkat -. Ingat di sini untuk Y-nya lebih besar dari batas sebelumnya ya. Ya, Y-nya lebih besar. Oke, clear ya, selesai. Nah ini ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kalian hanya punya materi atau teori baru sebenarnya hanya satu slide tadi saya berikan ya di depan ini saja. Ini saja ya untuk teknik JDF ini. Tetapi dalam penyelesaiannya ini membutuhkan keterampilan, pengetahuan, dan ketelitian ya kalian dalam penyelesaian menggunakan pengetahuan matematis kalian dan juga pengetahuan statistik yang kita bahas sebelumnya di teori beluang seperti itu ya. Ini untuk integral, integral lipat ya, turunan parsial. Ini kalian harus kuat ya. Karena kalau kalian katakan ya seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya ya bisa menyelesaikan, paham masuk soal, masukkan definisi, tapi kalau kalian kurang terampil ya dalam penyelesaian matematis ya dalam hal integrasinya ya nanti otomatis tidak diselesaikan dengan baik ya. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan.